Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sejarah ingin mempresentasikan PPT kami tentang sejarah Holocaust, solusi akhir. Selanjutnya ini daftar anggota kami dan silakan Abian Faiz. Tokoh dari Holocaust sendiri adalah tokoh yang sangat terkenal, yaitu adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945. Dan dia adalah diktator Jerman Nazi mulai dari tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Latar belakang sendiri dari Holocaust ini adalah dari ideologinya. Ideologi rasial Nazi yang menganggap orang Yahudi sebagai ras inferior merupakan latar belakang utama dari Holocaust. Nazi menganggap orang Yahudi sebagai ancaman terhadap kemurnian ras Arya dan kemajuan masyarakat Jerman. Holocaust adalah peristiwa genosida yang terjadi selama Perang Dunia II, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi bersama dengan kelompok minoritas lainnya dibunuh oleh rezim Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Topik selanjutnya adalah peristiwa solusi akhir. Pada 1941, pimpinan Nazi memutuskan menerapkan solusi akhir atau biasa disebut dengan Final Solution, yakni pembantaian massal sistematis terhadap kaum Yahudi Eropa. Di sini saya akan menjelaskan dasar dari peristiwa solusi akhir. Rezim Nazi berupaya menata ulang secara paksa komposisi etnik Eropa Timur dalam kerangka kebijakan rasial Nazi. Nah, satu metode yang digunakan ini melalui kereta api. Otoritas Jerman menggunakan sistem kereta api di seluruh benua untuk mengangkut atau mendeportasikan orang-orang Yahudi dari tempat tinggal mereka, khususnya mendeportasikan ke wilayah pendudukan Jerman di Eropa Timur. Pengoordinasian pengangkutan massal dengan kereta api. Partai Nazi dan penjabat negara Jerman melakukan pertemuan untuk mengordinasikan pendeportasian kaum Yahudi Eropa ke pusat-pusat pembantaian, juga dikenal sebagai kamp pemusnahan di wilayah pendudukan Jerman di Polandia. Pada saat itu, pusat pembantaian sudah beroperasi atau sedang dibangun. Peserta konferensi tersebut memperkirakan bahwa solusi akhir akan melibatkan pendeportasian dan pembantaian 11 juta orang Yahudi, meliputi penduduk Yahudi di negara-negara di luar kekuasaan Jerman seperti Irlandia, Swedia, Turki, dan Inggris Raya. Sistem Kereta Api Eropa 1939. Jaringan kereta api Eropa memainkan peran penting dalam pelaksanaan solusi akhir atau Final Solution. Kaum Yahudi dari Jerman dan wilayah Eropa yang diduduki Jerman dideportasi dengan kereta api ke kamp-kamp pembantaian di wilayah penduduk Polandia, di mana mereka akan dibantai. Jerman berusaha menutupi niat busuk mereka dengan mengatakan deportasi sebagai perpindahan kembali ke timur. Para korbannya diberitahu bahwa mereka akan dibawa ke kamp pekerja. Tapi sebenarnya, mulai tahun 1942, deportasi berarti transit ke pusat-pusat pembantaian bagi sebagian besar orang Yahudi. Setelah mereka membantai orang-orang Yahudi secara sistematis di pusat-pusat pembantaian yang dirancang khusus, para pejabat Jerman mendeportasi orang-orang Yahudi ke semua fasilitas tersebut dengan menggunakan kereta api. Saat kereta api sedang tidak tersedia atau jaraknya yang terlalu dekat, mereka dideportasi ke pusat-pusat pembantaian dengan menggunakan truk atau dengan berjalan kaki. Kondisi dalam gerbong kereta api. Petugas kereta api Jerman menggunakan gerbong barang dan penumpang untuk deportasi tersebut, untuk meyakinkan penduduk Jerman bahwa orang-orang yang dideportasi itu akan dimukimkan kembali. Sebagian besar orang Yahudi dari Reich Jerman itu sendiri dikirim ke wilayah timur dengan kereta api penumpang. Sementara itu, orang Yahudi di wilayah timur pendudukan Jerman bernasib jauh lebih buruk. Otoritas Jerman biasanya tidak memberi makanan atau minuman kepada orang yang dideportasi. Bahkan ketika perjalanannya yang panjang atau para korban malang itu harus menunggu berhari-hari di cabang rel kereta api
dijejelkan ke dalam gerbong barang kereta api yang tertutup dan menderita di dalamnya karena mendesak-desakan. Mereka harus bertahan dalam kondisi sengit, hawa musim panas, dan suhu yang membekukan pada musim dingin. Tidak ada fasilitas sanitas selain sebuah ember. Bau busuk, urin, dan feses semakin menghinakan dan menambah penderitaan orang-orang yang dideportasi tersebut akibat kekurangan makanan dan minuman serta ventilasi yang layak. Banyak di antara mereka yang tewas sebelum kereta api mencapai tujuannya. Polisi atau pasukan militer bersenjata mengawal pengangkutan tersebut. Mereka diperintahkan untuk menembak mati siapa saja yang berusaha melarikan diri. Pusat pembantaian dan korban. Dari bulan Desember 1941 hingga Juli 1942, SS dan petugas kepolisian telah mendirikan 5 pusat pembantaian di wilayah penduduk Jerman di Polandia. Belzec. Korban utama di Belzec adalah orang Yahudi dari Polandia bagian selatan dan tenggara serta orang Yahudi yang deportasi dari wilayah disebut Reich Jerman Raya. Kedua, Sobibor. Sebagian besar orang Yahudi yang dideportasi ke Sobibor berasal dari distrik Lubin. Otoritas Jerman juga mengangkut orang Yahudi Prancis dan Belanda ke Sobibor. Selanjutnya Treblinka II. Petugas Jerman mengangkut orang-orang Yahudi dari distrik Warsawa dan Radom di pemerintahan umum ke Treblinka II, di mana SS dan petugas kepolisian membantai mereka. Kelmo. Otoritas Jerman mendeportasi hampir seluruh penduduk Yahudi dari Ghetto Lodz ke Chełmno dari Januari 1942 hingga musim semi 1943. Untuk topik selanjutnya adalah unsur heuristik. Unsur heuristik yang pertama adalah testimoni. Yang kedua, surat, diari, dan dokumen pribadi. Ketiga, dokumentasi fotografi. Yang keempat adalah artefak. Dan yang terakhir, wawancara dengan survivor atau orang-orang yang selamat dari Holocaust. Interpretasi. Skala kekejaman yang tak terbayangkan. Holocaust adalah sebuah genosida sistematis yang menargetkan jutaan orang secara brutal dan tidak manusiawi. Ideologi sebagai akar masalah. Holocaust tidak terjadi secara kebetulan, tapi merupakan hasil dari ideologi Nazi yang penuh kebencian dan diskriminasi. Selanjutnya untuk verifikasi, Ensiklopedia Holocaust di situs United States Holocaust Memorial Museum atau USHMM adalah sumber yang sangat kredibel dan diakui secara luas. Ensiklopedia ini menyajikan informasi yang komprehensif tentang Holocaust, termasuk latar belakang sejarah, peristiwa utama, serta kesaksian para penyintas. Sejarah Holocaust yang kami jelaskan ini termasuk ke dalam sejarah sinkronis, dikarenakan pengkajian sejarah ini secara menyeluruh atau secara detail. Tidak banyak waktu yang dikaji, hanya beberapa peristiwa tertentu. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan atau cara penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.